Halo Bang, kembali lagi di Trengginas. Di video kali ini saya telah merangkum sebuah film yang menceritakan seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya dan memilih nafkah dari orang lain. Tapi akhirnya ia terjebak dalam permainan itu sehingga mengubahnya menjadi eksekutor handal. Ya udah, daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali oleh pernikahan seorang wanita muda 17 tahun bernama Catherine. Sedikit cerita bahwa Catherine dibeli oleh mertuanya untuk dijadikan istri anaknya, dan Catherine harus tunduk atas segala peraturan mertuanya. Ternyata suaminya jauh lebih tua darinya, namun memiliki kekayaan yang unlimited. Selesai acara, suaminya yang bernama Alexander mengatakan kepada Catherine bahwa ia tidak boleh keluar rumah karena semua fasilitas sudah disediakan di rumah tersebut. Alexander lalu menyuruh Catherine untuk melepaskan gaunnya, tapi bukannya digerayangi, Alexander malah turu sehingga Catherine pun bingung. Padahal itu malam pertama loh. Keesokan harinya Catherine terlihat murung, tapi tidak berani bertanya kepada Alexander karena dia merasa beda tahta dengan suaminya. Catherine diurus oleh salah satu pelayan bernama Anna. Setiap hari, Anna selalu melayani semua perintah Catherine. Beberapa hari berlalu, Catherine diajak makan bersama rekan-rekan Alexander, tapi lebih memilih pergi karena Catherine dicuekin di sana. Ayah Alexander bernama Boris menyusulnya dan mengatakan kepada Catherine bahwa ia sebagai istri harus selalu menunggu suaminya dan tidak boleh tidur dulu sebelum suaminya masuk kamar. Tak lama kemudian Alexander pun masuk ke kamar. Ia menyuruh Catherine untuk menanggalkan bajunya dan menghadap tembok. Catherine mengira akan diberi kejutan dari belakang, tapi ternyata Alexander malah senam jari sendiri sambil melihat Catherine dari belakang. Face the wall. Face the wall. Keesokan harinya Catherine sarapan bersama mertuanya. Boris mengatakan bahwa Alexander pergi keluar kota untuk beberapa hari karena akan mengurus bisnis batu bara miliknya. Boris juga mengatakan ia akan pergi ke London dan Catherine harus menjaga diri di rumah itu. Karena bosan di dalam rumah, meskipun dilarang, Catherine pun tetap memaksakan diri keluar dari rumah itu untuk sekedar mencari angin. Setiap hari seperti itulah kegiatan Catherine. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ada pelayan, tapi kurang kalsium dari Alexander. Pada suatu hari Catherine mendengar kegaduhan dari mes para pelayan dan tukang kebun rumah itu. Saat Catherine ke sana, ternyata Anna pelayannya sedang digantung tanpa pakaian sedang dipermainkan oleh para kuli pria di sana. Catherine pun menyuruh untuk menurunkannya. Seorang pria bernama Sebastian mengatakan bahwa ia hanya sedang menimbang pelayan itu. As you see. Take her down. I said take her down and stop smiling. Catherine kemudian menjawab seperti ini, "Coba tebak berapa beratku?" Lalu Sebastian menjawab, "Apakah kau ingin dilucuti dan ditimbang juga, Nyonya?" Dengan wajah penuh harap, Sebastian langsung menggendong Catherine, namun ia memberontak. Setelah itu, Catherine menemui Anna dan bertanya siapa nama pria yang barusan dan sedikit bertanya tentangnya. Keesokan harinya Catherine bersiap-siap untuk keluar menghirup udara segar. Meskipun Anna sudah melarangnya atas perintah Alexander, Catherine tak peduli dan tetap keluar dari rumah itu. Di sana Catherine bertemu Sebastian dan Sebastian menggodanya. Malam harinya setelah mandi, Catherine bersantai di kamarnya. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu kamarnya yang ternyata itu adalah Sebastian sambil berkata,
Catherine pun menyuruh Sebastian pergi dari sana. Sebastian memaksa masuk dan Get out. Get out. What do you want? Sebastian berhenti karena Catherine menolak. Tapi sebaliknya, Catherine memulai lebih dulu sehingga pertarungan gulat di antara mereka pun tak terhindarkan. Keesokan harinya, Catherine saat bangun tidur merasa lebih enakan karena semalam dia baru saja mencapai puncak penikmatan dunia, sehingga ia pun bangun kesiangan. Saat bangun, Catherine yang semalam sudah janjian dengan Sebastian pun mereka lanjut pertarungan babak kedua. Tak lama, seorang pendeta utusan Alexander pun mendatangi Catherine dan menanyakan kesehatannya karena ia beberapa kali tidak datang ke gereja. Si pendeta juga tahu bahwa Catherine sekarang sering keluar dari rumah. Di dalam hati, Catherine mengatakan bahwa ia sekarang jauh lebih sehat karena sudah diberikan asupan kalsium oleh kuli suaminya. Anna sebenarnya sudah tahu mengenai hubungan gelap Catherine dan Sebastian, tapi dia tak bisa banyak bertindak karena hanya seorang pelayan. Pada malam berikutnya, Anna secara langsung melihat Sebastian dan Catherine sedang bertarung gulat di kamarnya. Sebastian juga sudah tahu bahwa Anna tahu mengenai hubungannya dan majikannya. Keesokan harinya, Boris sudah kembali dan makan malam dengan Catherine. Catherine sekarang lebih berani kepada Boris dan membantah semua perintahnya. Have you kept well? I have. Thank you, sir. You haven't been running the house in my absence. You've heard nothing from him? Not a word. Get a bottle of the Fleury. Boris kemudian meminta Anna mengambilkan kawa-kawa, tapi tidak ada yang tersisa karena semua dikonsumsi oleh Catherine dan Sebastian. Anna sebenarnya tahu, tapi tidak berani berbicara sehingga Anna pun dihukum oleh Boris. There's none of the flurry left. Look again. And how exactly? You don't know? Do you not think it necessary? Get down. You behave like an animal. Now get out. Selanjutnya, Boris mendatangi Sebastian dan menyiksanya karena Boris mengetahui hubungan gelap di antara mereka. Lock him up. Boris juga kasih sedikit pelajaran kepada Catherine. More specific. Where is your son? He has made that impossible. Let him out. Tapi Catherine mengelak karena suaminya tak sedikit pun memberikan nafkah batin kepadanya. Kata Catherine, "Kaya tidak ada gunanya kalau saya nggak dikasih Dennis Dontol dan kalsium oleh Alexander." Keesokan harinya saat sarapan, Boris kembali memperingati Catherine atas kewajibannya sebagai istri untuk melayani suaminya. Tapi Catherine tetap membantah, sehingga Boris pun marah. Boris pun pergi ke toilet dan Catherine memberikan teh kepada Anna, yang ternyata makanan yang dimakan Boris sudah Catherine racun sehingga Boris tewas, dan teh Anna juga diracun sehingga Anna sekarang bisu, tak bisa berbicara agar tidak memberitahu kepada Alexander karena Anna adalah satu-satunya pelayan yang mengetahui hubungan gelap Catherine. We should. What were the names of your sisters? Into the village for a doctor. Quick, go. Catherine pun sekarang merasa bebas melakukan apa saja karena sudah melenyapkan Boris. Catherine yang dulunya polos, sekarang menjadi kejam dan menyingkirkan apa saja dan siapa saja yang menghalangi hubungannya dengan Sebastian. Catherine juga berkata bahwa ia sangat mencintai Sebastian, begitu juga sebaliknya, dan akan melakukan apapun demi hubungan mereka. What if it comes back? Do you love me? Could you do without me? Could you do without me? Kini mereka sudah berani tidur bersama di kamar. Saat tengah malam, Alexander pun pulang dan Catherine menyembunyikan Sebastian di toilet kamarnya. You look like a little boy. Just shut up for 1 second. You're leaving fucking with. Alexander yang mungkin juga tidak suka sama ayahnya sendiri, ia tak merasa kehilangan ayahnya meninggal. Alexander justru malah menanyakan kepada Catherine karena ia menemukan ikat pinggang di kamarnya. Deirdre fought
Catherine lanjut membuatkan teh untuk mengalihkan kecurigaan Alexander. Tapi Alexander malah langsung mengatakan bahwa istrinya menjadi pelacur ketika ia tidak di rumah. Alexander juga mengaku bahwa ia sudah tahu mengenai hubungan gelapnya dengan salah satu kulinya. Di saat itu juga raut wajah Catherine panik. Tapi karena ucapan Alexander sedikit menghina, Catherine malah mengeluarkan Sebastian dan akan menunjukkan apa alasan ia selingkuh. I do not like owning a whore. Tapi Alexander memukul Sebastian sehingga di luar prediksi, Alexander pun dihabisi oleh Catherine. Keesokan harinya Catherine dan Sebastian membuang mayat Alexander dan memanipulasi agar seakan kematian Alexander adalah kecelakaan. Tapi di sini Sebastian sepertinya ketakutan karena Catherine sudah bertindak terlalu jauh. Dan benar saja saat di rumah, Catherine mengajak Sebastian tarung gulat lagi, tapi Sebastian mengaku takut dan muak dengan Catherine karena ia sudah terlalu berani melakukan itu semua. Tapi Catherine berusaha meyakinkan Sebastian bahwa ia melakukan itu semua demi cinta mereka. You did it first. We did it. Sekarang Catherine dan Sebastian lah yang dilayani oleh para pelayan di rumah itu. Catherine merasa biasa saja walaupun telah menghabisi 2 orang, tapi Sebastian dihantui rasa takut yang berkepanjangan. Yang ternyata Catherine bukan hanya ingin bisa bebas dengan Sebastian, tapi juga ingin menguasai semua kekayaan milik Alexander. Belum berakhir, keesokan harinya ada seorang wanita bernama Agnes membawa seorang anak bernama Teddy. Agnes menjelaskan bahwa Teddy adalah anak Alexander sekaligus ahli warisnya. Catherine bingung, tapi tidak bisa menolak karena Agnes menunjukkan surat-surat resmi yang menyatakan bahwa Teddy adalah ahli waris Alexander. Catherine bingung dan berunding dengan Sebastian, tapi Teddy justru sepertinya sangat menyukai Catherine. Untuk sementara waktu, Sebastian tinggal di kandang lagi. Saat Catherine mendatanginya untuk mengajak masuk, Sebastian mengatakan bahwa selama Teddy di sana, ia tak akan pernah masuk karena bakal ketahuan karena Sebastian takut dihukum. Get off me. I need the tips. Back to your house and your little master off me. If I found out, then I'll hang you. Beberapa hari berlalu, Teddy yang sempat dimarahi Catherine pun sedih dan pergi dari rumah. Semua penjaga termasuk Sebastian pun mencarinya hingga ke tengah hutan. Tak lama Sebastian menemukan anak itu sedang duduk di samping sungai bebatuan yang deras. Saat sampai di rumah, Sebastian membawa Teddy dan mengatakan bahwa Teddy jatuh dari air terjun. Here's what the waterfall. He's freezing. Get some blankets. Who are you? Namun Agnes berkata bahwa ia bukan siapa-siapa sehingga Sebastian merasa dipermalukan dan memutuskan akan pergi dari sana. I will not stay here. Sebastian, Will not, Catherine. what can I do? Catherine pun mengejarnya ke kandang dan Sebastian mengatakan bahwa dialah yang melakukannya kepada Teddy demi mereka bisa bebas. Tapi tidak sesuai harapan. Catherine pun berusaha menahannya dan menyusun strategi. Di sisi lain, Agnes tak bisa tidur karena Teddy belum juga sadar. Catherine pun mendatanginya dan menawarkan Agnes untuk tidur dan gantian berjaga agar Agnes bisa beristirahat. You should go to bed. Lie down for a while. Just for an hour or so. Saat keadaan sudah benar-benar aman, Catherine memanggil Sebastian yang ternyata mereka akan menghabisi Teddy agar harta kekayaan Alexander jatuh ke tangan Catherine. Catherine pun berpura-pura sedih untuk menyembunyikannya, tapi di sisi lain, Sebastian sedih beneran dan merasa dia telah salah dalam banyak hal.
Setelah itu, Catherine diinterogasi oleh dokter dan pengacara, tapi Catherine mengatakan bahwa saat ia bangun, Teddy sudah tewas. Tetapi di sini dokter curiga karena berdasarkan pengamatannya, Teddy tewas dihabisi seseorang. There were bruises. From the waterfall. When I woke, the boy was dead. Dr. Burton says not. Can Dr. Burton swear to it? Mrs. Lester, you need a real secret. Tiba-tiba Sebastian masuk ke sana dan mengatakan bahwa semua yang terjadi di rumah itu adalah ulah dari Catherine dan dirinya, mulai dari menghabisi Boris, Alexander, hingga Teddy. Sebastian memutuskan mengaku karena dia dihantui ketakutan dan merasa bersalah karena semua itu akibat dari dirinya. Catherine menghalalkan segala cara demi menyingkirkan semua yang menghalanginya. Mrs. Lester. He's lying. Tapi Catherine yang merasa sudah berjuang demi Sebastian tapi malah seperti ini, akhirnya Catherine melempar balik ke Bastian bahwa yang menghabisi semuanya adalah Sebastian dan Anna. Karena Catherine sudah mengantisipasi semua kemungkinan itu dan tidak ditemukan bukti kuat yang mengarah ke Catherine, akhirnya Catherine dipercaya oleh pengacara sehingga Sebastian dan Anna harus dibawa untuk dihukum. Nothing. Kini tinggallah Catherine sendirian di rumah itu karena semua pelayannya memutuskan untuk resign dan akhirnya Catherine juga bingung mau ngapain. Tamat. Sungguh Catherine menakutkan. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah dendam bukanlah jalan menuju kebebasan, karena membalas luka dengan luka hanya menciptakan lingkaran gelap yang baru. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri dan udah gitu aja. Jangan lupa subscribe.